Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ali Om Daun di sini. Kali ini Ali akan melanjutkan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenant. Kali ini Revenant memasuki episode yang ke-10. Episode yang ke-10 ini dimulai dari gedoran pintu di rumah Profesor Gu, yang mana setiap gedoran pintu di drama ini menandakan kemunculan roh jahat untuk membunuh orang yang ada di sana. Kali ini yang datang ke rumah Profesor Gu itu adalah makhluk ori nih. Ya, yang datang ke sana adalah ibu Sanyong itu sendiri. Sanyong pun marah pada ibunya dan dia mengucapkan kata-kata yang diucapkan ayahnya bahwa malam sangatlah berbahaya hingga membuat ibunya sesak napas dan pingsan nih guys. Tak lama kemudian setelah siuman, Sanyong dan ibunya saling bercerita di sana. Ibunya bercerita bahwa ayahnya itu bertemu dengan seseorang dari Junhyong Capital. Yap, Profesor Gu bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim memberikan berkas penyelidikan ibunya Pak dosen. Di antaranya adalah sebuah kamera. Ya, jadi itulah sebabnya barang-barang kakeknya Pak dosen ada di rumah Sanyong. Setelah banyak bercerita, Sanyong dan ibunya pergi ke kafe ibunya untuk mencicipi kopi buatan ibunya. Namun tiba-tiba saja penglihatan Sanyong kabur nih guys. Keesokan harinya saat Pak dosen ingin mengunjungi apartemen tempat pustakawan itu meninggal, dia dihubungi oleh Sanyong. Sanyong di sana mengajak Pak dosen untuk mencari sisa 2 benda suci itu. Karena Sanyong berpendapat bahwa mereka bisa mengidentifikasi roh jahat itu. Karena ketika Sanyong menyentuh benda suci itu, Sanyong bisa melihat ingatan roh jahat itu yang mungkin saja mereka bisa menemukan petunjuk di sana. Namun nampaknya Pak dosen sekarang kurang percaya dengan Sanyong, karena Pak dosen tidak bisa membedakan apakah dia benar-benar Sanyong atau itu adalah roh jahat. Hingga akhirnya Pak dosen pun dengan rasa penasarannya mencari bersama sisa 2 benda suci itu bersama Sanyong. Dalam pencariannya mereka mencari ke sebuah bangunan yang sudah lama tidak terurus, yang mana di sana ada kejadian bunuh diri. Dan seperti kita ketahui bahwa benda suci itu pasti disimpan di tempat kejadian roh jahat itu membunuh orang-orang incarannya agar benda suci itu tidak diketahui oleh roh jahat itu. Di sisi lain, polisi junior mencari tahu tentang Junhyong Capital. Ternyata kakek dan ayahnya dari Pak dosen meninggal di rumah sakit langganan keluarga mereka. Ayah Pak dosen meninggal dengan tanda merah di pergelangan tangannya, yang itu artinya kematian ayahnya itu adalah ulah roh jahat. Kembali ke Pak dosen dan Sanyong yang sedang mencari benda suci itu. Setelah sekian lama mencari benda suci itu, mereka pun menemukannya. Pada saat Sanyong memegangnya, dia langsung kerasukan roh jahat itu. Dan roh jahat itu ternyata mengalami kehausan dan kelaparan, yang perbuatan itu dilakukan oleh kakek dan neneknya Pak dosen untuk membangkitkan roh jahat sebelum dia meninggal. Kemudian Pak dosen bertanya kenapa dia harus menemukan kelima benda suci itu pada roh jahat itu. Namun roh jahat itu berkata bahwa dia akan tahu jawabannya setelah menemukan kelima benda suci itu. Dan Pak dosen pun menerima tantangan dari roh jahat, yang mana sekarang tinggal 1 benda lagi yang belum mereka temukan. Keesokan harinya setelah Pak dosen bertemu dengan polisi muda, Pak dosen langsung mendatangi kantor Pak Kim untuk menunjukkan sebuah rekaman dari polisi muda itu. Di mana rekaman itu adalah rekaman percakapan antara dokter dengan polisi muda ketika polisi muda sedang menyelidiki rumah sakit langganan keluarga Pak dosen. Tak disangka tak diduga dokter itu mengatakan bahwa anak dari Pak Kim, yaitu Ujin atau hantu yang di episode-episode sebelumnya selalu membersamai Pak dosen, dibunuh oleh nenek Pak dosen sendiri. Karena Ujin mendengar percakapan antara Profesor Gu dan neneknya. Kemudian neneknya tidak ingin percakapan itu bocor, yang kemudian nenek itu membunuh Ujin di rumah sakit. Dengan kejadian ini, Pak Kim selaku orang tuanya marah besar dan memberitahu semua yang ia tahu tentang keluarga Pak dosen. Pak Kim memberitahukan bahwa ayah dari Pak dosen tidak suka keluar malam. Karena jika dia keluar malam, kejadian aneh akan menimpa ayahnya itu. Sampai suatu malam, dia melihat ayahnya itu seperti orang yang kelaparan. Dia memakan semua makanan yang ada di rumah itu, tentunya dengan didampingi oleh nenek Pak dosen itu sendiri.
Di kejadian lain, Pak Kim mendengar percakapan antara ayah Pak dosen dengan neneknya bahwa ayahnya ingin mengeluarkan roh jahat itu dari dalam tubuhnya. Karena roh jahat itu mengincar ibu dari Pak dosen. Ya, roh jahat itu mengincar orang-orang tersayang dari inangnya itu. Hingga akhirnya ayahnya diberi mantra yang sepertinya mantra itu adalah mantra palsu. Karena jika kita salah membacanya mantra pengusir roh jahat itu, maka sesuatu yang buruk akan menimpa pembaca mantra itu. Dan hingga akhirnya ayah Pak dosen pun tewas karena salah membacakan mantra. Di sisi lain, polisi junior mendatangi Sanyong di rumahnya. Polisi itu datang karena ada sesuatu hal yang penting yang ingin ia bicarakan dengan Sanyong. Setelah sampai, polisi junior itu malah menanyakan tentang dokumen yang ada di rumah Sanyong. Apakah itu ular roh jahat atau Sanyong sendiri? Dan sepertinya polisi muda itu sedang berbicara dengan roh jahat itu. Dan ketika polisi muda itu menutup pintu rumah Sanyong, barulah Sanyong tersadar. Sanyong pun menceritakan bahwa dia mengalami kebutaan, yang kebutaan itu kadang muncul, kadang hilang. Dia membutuhkan kekuatan roh jahat itu untuk bisa melihat kembali. Namun, polisi muda itu menunjukkan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Sanyong itu sendiri secara tidak sadar pada malam itu. Dokumen itu adalah asuransi jiwa untuk ibunya, yang artinya roh jahat itu sekarang mengincar ibunya Sanyong. Karena jika ibunya meninggal, Sanyong akan mendapatkan banyak uang dari asuransi itu. Setelah mengetahui itu, Sanyong langsung berontak. Tetapi polisi junior itu menenangkan Sanyong. Dan Sanyong pun meminta polisi muda itu untuk memanggil Pak dosen. Kemudian mereka pun bertiga berdiskusi di sana. Pak dosen meminta agar Sanyong menceritakan apa yang ia ketahui. Walaupun jika mereka tahu, mereka akan ada dalam bahaya. Dan akhirnya Sanyong pun menceritakan semua yang ia ketahui. Mereka pun akhirnya menyusun sebuah rencana untuk mengusir roh jahat dan mencari tahu semuanya di hari di mana hantu tidak bisa muncul, agar ketika mereka mendapat informasi tentang hantu itu, tidak akan ada orang yang dalam bahaya. Kemudian Sanyong pun pergi ke rumah nenek Pak dosen. Entah itu benar Sanyong atau hantu itu nih guys. Sanyong malah memberitahu bahwa Pak dosen akan melakukan sesuatu di hari di mana hantu tidak bisa muncul. Dan sebenarnya nih guys nih, kakeknya Pak dosen ingin mengusir roh jahat itu karena kakeknya merasa dia sudah merasa cukup dengan kekayaannya saat itu. Namun dasar si nenek Pak dosen itu yang serakah, dia malah memalsukan mantra untuk mengusir roh jahat itu, yang kemudian kakek Pak dosen salah membacakan mantra nih guys. Dan hingga akhirnya seperti kita ketahui bahwa jika orang itu salah membacakan mantra, sesuatu yang buruk akan terjadi pada si pembaca mantra itu, yang akhirnya kakek Pak dosen pun meninggal. Dan di sela-sela ketika Sanyong memberitahu semua yang akan dilakukan Pak dosen, tiba-tiba saja nenek Pak dosen menyebut nama roh itu dengan nama Hyangi. Dan karena nenek Pak dosen sudah menyebut namanya, episode yang ke-10 pun berakhir sampai di sini nih guys. Oke, di episode yang ke-10 ini kita telah membahas bahwa telah ditemukannya kembali benda suci, sehingga sisa satu benda lagi yang belum ketemu dari 5 benda itu. Dan kita telah mengetahui bahwa roh jahat mengincar orang-orang tersayang dari inangnya. Dan target selanjutnya adalah ibu Sanyong nih guys. Dan nama roh jahat itu adalah Hyangi. Oke, apakah yang akan dilakukan selanjutnya oleh Pak dosen, polisi junior, dan Sanyong selanjutnya? Kita akan cari tahu apa yang akan mereka lakukan di episode-episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.